Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 0,25% ke level 6%. Keputusan ini diambil Bank Sentral sebagai respon terhadap ketidakpastian global yang meningkat. Lalu apa akibat dari sektor properti dari kenaikan bunga ini dan bagaimana dengan nasib bunga KPR? Nah, untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual Muhammad Amin Nurdin, Senior Faculty LPPI. Selamat pagi, Pak Amin. Selamat pagi ya, sudah apa kabar? Kabar baik, Pak. Ini kalau kita bicara suku bunga mungkin agak sedikit membuat orang-orang agak khawatir nih ya. Tapi kita bicara dengan kenaikan suku bunga memang tidak bisa dipungkiri harus dilakukan mengingat memang kondisi global menjadi trigger BI melakukan hal ini. Lalu apakah ini Anda melihat ada ruang dari peningkatan bunga KPR akan juga dilakukan oleh perbankan? Terima kasih Mas Yuda. Kalau saya melihatnya memang ini fenomena global yang tidak bisa kita hindari ya, apalagi kalau kemudian mengacu kepada apa yang kemudian telah kita ketahui bersama ya, The Fed juga mempertahankan suku bunga kalau bahasa sekarang itu ini sepertinya akan higher for longer ya. Jadi kalau misalnya kondisinya kemudian sekarang ini diambil keputusan oleh Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga, tapi bukan berarti bahwa menurut pendapat saya Bank akan serta-merta menaikkan tingkat suku bunga KPR. Karena kenaikan ini menurut hemat kami masih dalam kondisi yang wajar sehingga tidak serta-merta Bank akan kemudian juga mengerek tingkat suku bunga KPR-nya. Demikian Mas Yuda, menurut pendapat saya. Baik, apakah ini memang ada alasan khusus terkait dengan likuiditas dan stabilisasi kondisi perbankan tanah air yang masih cukup baik sehingga kebijakan untuk menaikkan KPR tidak serta-merta dilakukan seiring dengan kenaikan suku bunga BI, Pak? Iya, pertimbangannya pasti itu ya, karena bagaimanapun juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun Bank Indonesia utamanya pasti menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Jadi tentu saja bank pasti akan juga mengikuti dengan cermat, dengan baik dan pertimbangan yang matang sebelum kemudian mengambil keputusan untuk menaikkan tingkat suku bunga. Karena ini juga tidak serta-merta kemudian bank hanya melihat dari sisi bisnis saja, tentu pasti banyak pertimbangan yang lain, Mas Yuda. Demikian. Iya Pak, tapi yang menarik perlu kita elaborasi adalah bagaimana bank itu bisa menjaga kesenjangan antara nilai cost of fund atau biaya pendanaan dan cost of borrowing atau biaya pinjaman. Terutama kalau kita bicara mengenai pinjaman jangka panjang yang bunganya dinilai kompetitif, Pak. Ya, sangat sepakat dengan itu. Jadi ini menjadi pertimbangan lain, Mas, yang mungkin nanti kalau tetap bertahan dengan situasi seperti sekarang ini dan juga tidak terlihat akan ada perubahan yang cukup signifikan dari apa yang sudah diambil kebijakan, maka bukan tidak mungkin bahwa bank pada akhirnya juga akan kemudian terpaksa harus menaikkan tingkat suku bunga KPR. Ini secara umum kemudian mungkin juga akan berlaku untuk kredit atau pinjaman yang lain dan kemungkinan besar itu juga perlu ditempuh oleh bank di kuartal pertama tahun depan, kalaupun itu terpaksa harus dilakukan, Mas. Demikian, Mas. Dengan naiknya suku bunga ini pasti bank dan juga masyarakat berhati-hati ya, sama-sama saling wait and see seperti apa. Nah, yang saya coba cermati adalah terkait dengan bagaimana perilaku masyarakat yang berubah untuk mencari sumber pembiayaan yang lebih murah seperti kredit bersusi atau KUR dan modal kerja yang memang seperti KPR sendiri. Tapi tadi kita sempat diskusi di awal, yang menarik untuk KPR jangka panjang nih Pak. Bagaimana dengan kondisi ini dengan masyarakat yang dinamika kondisi ekonomi globalnya masih belum pasti? Iya, sebenarnya kalau kita melihat dinamika global, kemudian kondisi ekonomi di Indonesia sendiri, ini kan kembali ada dua pilihan, Mas ya. Kalau kita bicara imbas terkait dengan kenaikan suku bunga dalam bentuk apapun, yang pertama pasti kita bicara mengenai bisnis properti. Kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini kan memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja dan sedang berupaya untuk bangkit pasca pandemi. Itu yang pertama kalau kita lihat dari sisi pengembang atau kemudian industri properti secara umum. Yang kedua kita harus melihat juga dari sisi masyarakat. Nah, kebutuhan akan perumahan ini kan buat masyarakat sesuatu yang memang menjadi keharusan ya saat ini dan apalagi ke depan kebutuhan akan ini pasti akan meningkat. Tapi kalau kemudian dilihat pada perkembangan
suku bunga, pasti kemudian masyarakat membeli rumah sekarang atau membeli rumahnya nanti. Tapi kemudian ada juga pertimbangan lain kan, selain apa yang sudah disampaikan, ada beberapa kemudian insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada ini untuk masyarakat ya, meskipun diberikannya kepada pengembang ataupun kepada bank terkait dengan misalnya miliar insentif lain berupa down payment, itu juga kebijakan dari Bank Indonesia. Saya rasa berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun oleh Bank Indonesia itu cukup baik dan memberikan dukungan yang positif kepada masyarakat yang memang nantinya akan memutuskan untuk membeli rumah. Karena salah satu cara dan kebanyakan masyarakat Indonesia ini kan memang mengambil atau membeli rumah itu dengan menggunakan cicilan. Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bapak Muhammad Amin Nurdin, Senior Fakulti LPPI untuk perbincangannya pada pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu.